Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu regression atau regresi. Regresi adalah suatu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Regresi juga bisa disebut suatu teknik untuk memprediksi data di masa yang akan datang. Contoh regresi ataupun manfaat regresi untuk dunia bisnis. Regresi tadi kan adalah sebuah hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Nah, maka manfaatnya itu dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Contohnya yaitu seorang manajer pemasaran produk dapat mengetahui apakah promosi dan harga produk itu berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk. Contoh lainnya juga itu kita juga bisa tahu gaji seorang karyawan berdasarkan lama dia bekerja di sebuah perusahaan. Itu salah satu contoh di dunia bisnis. Sehingga atasan itu tidak bingung untuk memberikan gaji berapa gitu ketika seorang karyawan sudah bekerja selama beberapa tahun ini gitu. Berdasarkan data yang ada pastinya. Untuk lebih paham tentang regression, maka saya akan menjelaskannya secara detail dan saya akan memberikan contoh tentang regresi dengan sebuah studi kasus. Regresi. Dalam analisis regresi, sangat penting untuk membedakan sebuah variabel apakah termasuk dalam variabel dependen, yaitu tergantung, atau variabel independen, yaitu bebas. Misalnya, apabila ingin membuat sebuah model untuk menggambarkan hubungan antara gaji dengan pengalaman kerja, maka bisa ditentukan gaji adalah variabel dependen dan pengalaman kerja adalah variabel independen. Dengan demikian, bentuk persamaan regresi, yaitu secara bebas adalah Y sama dengan A plus B kali X. Gaji sama dengan konstanta plus koefisien regresi dikali dengan pengalaman kerja. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang pertanian, ekonomi, dan keuangan, industri dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Kegunaan analisis regresi diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan estimasi atau peramalan, forecasting. Berdasarkan contoh di atas, setelah diketahui konstanta dan koefisien regresi, dengan memasukkan angka tertentu untuk pengalaman kerja, maka akan diketahui prediksi gaji seseorang pada periode tertentu. Di sini saya menyediakan sebuah kasus regresi, yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh nilai siswa pada jumlah jam belajar mereka. Alternatif judul penelitian yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai yang diperoleh siswa. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara jam belajar terhadap nilai yang diperoleh siswa? Hipotesis, terdapat pengaruh antara jumlah jam belajar terhadap nilai yang diperoleh siswa. Kriteria penerimaan hipotesis, H0, yaitu tidak terdapat pengaruh antara jam belajar terhadap nilai yang diperoleh siswa. HA, terdapat pengaruh antara jam belajar terhadap nilai yang diperoleh siswa. Di sini saya telah menyiapkan data regresinya dari nilai siswa dan jumlah jam belajar mereka. Oke, langsung saja kita analisis data regresi ini.
Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah solusi analisis dari sebuah studi kasus menggunakan regresi. Di sini saya telah menyiapkan dataset, yaitu data siswa, skor siswa terhadap lama belajar. Jadi pengaruh lama belajar siswa terhadap skornya. Ini ada skor, terus ada jam. Dan di sini saya telah memasukkannya ke Colab Research Google. Ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mencari solusi regresinya. Yang pertama, kita inputkan dulu library yang diperlukan. Library-nya. Kemudian kita panggil student score-nya. Ataupun kita panggil dataset-nya. Kemudian kita bisa melihat info dataset. Itu ada 25 baris dan 2 kolom. Kemudian kita bisa melihat hit-nya, hit dari data set kita. Untuk melihat detail statistik, itu kita bisa menggunakan dataset describe, fungsi describe. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita bisa menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik 2 dimensi dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah data yang kita miliki. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa dengan jelas bahwa terdapat hubungan linear positif antara jumlah jam belajar dengan presentasi skor. Langkah selanjutnya yaitu kita bagi menjadi atribut dan label. Atribut adalah variabel independen, sedangkan label adalah variabel dependent yang nilainya nanti akan diprediksi dengan cara seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membagi data ini menjadi set pelatihan dan pengujian. Di sini saya menggunakan pembawaan metode dari Skylines. Fungsinya itu train test. Jadi langsung import gitu library Skylines model selection. Import test split. Script ini membagi 80% data ke set pelatihan, sementara 20% data untuk pengujian. Jadi ini adalah test size-nya itu 20%, 0,2. Lanjut yaitu Scalar linear model. Kemudian kita bisa memvisualisasikan hasil training set. Nah, ini training setnya, itu yang telah kita bagi tadi 80%-nya. Seperti ini. Kemudian kita bisa melihat intercept. Interceptnya 2, dan untuk regressor coefficient-nya itu 9,91. Itu kemiringannya ini 9,91. Maka selanjutnya membuat sebuah prediksi dengan cara membuat YPRED regression predict X test dari 20% data yang tadi dengan fungsi pandas.dateFrame.
kemudian kita panggil y-test dan prediknya y-pred, maka akan ketemu bahwa prediksi dari yang kita buat itu adalah 1633 dari 20% data yang telah kita sediakan tadi. Itu muncul ini. Ini data aslinya 20, data aslinya 20. Kalau hasil dari prediksi kita itu 16 dari sistem 16. Terus ini 27, prediksi dari kita 33. Jadi bisa dibilang tidak terlalu jauh beda gitu prediksi kita. Maka bisa kita tampilkan untuk grafiknya dengan cara seperti ini. Nah, ini horse vs percentage-nya. Kemudian kita bisa melihat error, mean absolute error, mean square error, dan root mean square error. Nah, di sini didapat bahwa root mean square error yaitu 4,64. Maka terlihat bahwa nilai root mean square error adalah 4,64 yang kurang dari 10%. Nilai rata-rata persentase siswa yaitu 51,48. Ini berarti algoritma yang kita buat ini berfungsi dengan baik. Jadi kita bisa melihat rumus prediksi yaitu skor sama dengan intercept plus coefficient ditambah dikali dengan hours-nya, jam belajar atau hours studi ya. Maka ketika kita ingin memprediksi ataupun kita mencoba dulu untuk menguji coba rumus apakah benar prediksi dengan aktual, di sini kita bisa melihat yaitu intercept-nya tadi 2,01. Skor intercept 2,01 ditambah dengan coefficient-nya 9,91, kemudian dikali dengan jam belajar. Kalau misalkan kita uji coba dari dataset, misalkan kita dataset ini dia 2,5, berarti 2 jam 2,5. Coba rumusnya. Dikali 2,5. Kemudian ditambah 2. Maka hasilnya 26. Bisa lihat skor dari nilai pastinya yaitu 21, kalau dari sistem ataupun prediksi dari sistem 26. Jadi tidak jauh berbeda. Maka kita juga bisa memprediksi misalkan jam belajar siswa ini 9 jam. Dia belajar 9 jam, maka dia akan mendapatkan skor dalam
eh, ujiannya kita tinggal kalikan saja. Maka dia akan mendapatkan nilai 91. Yaitu ini adalah rumus dari sistem yang telah kita buat berdasarkan hasil analisis data yang kita miliki. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh antara jam belajar siswa terhadap nilai yang diperoleh siswa. Yang telah dibuktikan bahwa semakin lama siswa belajar, maka nilai siswa semakin meningkat. Artinya, untuk setiap perubahan jam belajar, perubahan skornya sekitar 9,91 yang telah dianalisis sebelumnya. Atau dengan kata sederhana, jika seorang siswa belajar 1 jam lebih banyak dari yang mereka pelajari sebelumnya untuk suatu ujian, maka mereka dapat mengharapkan untuk mencapai peningkatan 9,91 dalam skor yang dicapai oleh siswa sebelumnya. Cukup sekian dan terima kasih.